ditahkan oleh Allah di keistimewaan ayat dosa dia bapak itu ada yang lain itu dengan sholat. Karena sholat sebenarnya yang paling pokok dalam agama adalah ketika baik itu banyak atau lebih berat dan dosa. Itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang beradanya jadi sebenarnya dia 100 atau 1000 dosa. Kalau kita kan 1001 tetap selamat. Yang penting, nah, dan itu yang dosa itu dosa pahala orang itu dihapuskan pahala. Kalau kita yang dua, kalau kiri yang kanan, salahkan itu. Maka ulama itu soalkan pada ibadah itu memilih yang sebenarnya kita kan ada orang satu tidak berkata bagaian lain turun di warkop turun. Jadi itu sholat kayak waktu jadi sholat pergi ada yang sama dengan tulkasnya di dalam sampai makanya beribadah tidaknya ustaz mal kapir maksimal kali dan sempat sunnah jamaah kerjuna subuh dapat karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu karena makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat ini masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan
itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah Isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan, istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah, ya. Jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang ini ambil aja, apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak lakukan di sunnah mutlak di rumah, ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak itikaf di masjid, di sana di rumah usahakan. Jadi jangan hanya sebentar Lailatul Qadar kita kan tidak dapat. Makanya itu tadi yang berjamaah dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya, kemudian subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau, tapi kalau Islam, ya itu kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Kayak gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak bisa di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi witir kemudian sholat tasbih tidak, ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu illa billahi, tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak
diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk. Sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Lama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, coba. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat ini saya wasiatkan. Satu sholat semua tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan dua sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh. Rakaatanil fajr khairum minad. Dua hadis itu juga nikahnya sebelum asar. Karena dia pakai rakaatani qablal fajar, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai rakaatanil fajr. Nah, jadi bahkan dari sholat subuh itu mengatakan rakaatanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan berarti sholat sunat. Makanya yang dimaksud rakaatanil fajr itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, begitu dilihat rumah-rumah di bawah itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7.
Nabi di langit ketujuh, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisi. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, Anda tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau doa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang... Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia beku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya. Motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak berikan mobil istrinya. Biar naik Satya. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Kan dalam hatinya. Makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamat itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompat, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di sini punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini, Pak. Orang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini, Pak. Orang miskin menyelamatkan orang kaya. Ya. Mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya. Orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya. Supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya. Supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas. Sehingga tidak memperhatikan. Ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin, Pak, ya.
Jangan jadi orang miskin, jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya, ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. 1 kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain. 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya apa namanya, tangan di atas itu ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu, Pak. Kalau bantuan, Nabi lah ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan, memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nak pakai mangoye, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang bakso belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas, karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini, karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya yang dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu, alam nasr alam tara kaifa, supaya sehat. Alam nasra diilati Quraisyin, supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dalam surah Al-Ikhlas 3 kali, supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasra, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu, tulangnya, suruh baca itu. Alam nasra rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasra rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan.
Kemudian yang ketiga, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam Nasra rakaat pertama baru Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua Alam Tara Kaifah Lilati Quraisyin baru Qul Huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahul azim astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai baca sekali dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika itu atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jadi 2, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur
Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Tadi itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung. Fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan, percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kan tidak dapat. Makanya
Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya, itu kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul. Ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Nah, gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak. Apalagi kalau kita witir. Oh, makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunnah itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan
sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh. Tapi yang kerjakan sesudah azan subuh, dia pakai rakaatanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan rakaatanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunat. Makanya yang dimaksud rakaatanil fajr itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Rakaatanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Rakaatanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi, ke bawah. Sama kalau kita naik pesawat. Gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah. Itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter. Itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian. Itu belum ke langit ke-7. Subhanahu wa ta'ala. Setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu bertolak. Karena sholat sebenarnya begini. Pokok dalam adalah ketika kebaikan itu atau lebih berat timbang dibanding dengan dosa. Itu diberikan orang itu selamat. Disebut siapa kebaikannya, maka dia selamat. Jadi
hanya biar 100 atau 1000 dosa, kalau tetap salah. Dalam kehidupan ini kan yang dosa itu selalu berbarengan, dosa kemudian pahala. Sholat itu kita tak mau detik, kita mau kasih kaki, bukan yang sebelah yang artinya dalam agama itu sampaikan itu dalam panel biasa maksud ada orang madrasah di mana itu turun lewat kok tidur mungkin pada itu sholat di waktu subuh akan melewati waktu sholat subuh. Jika ada yang banyak Lailatul Qadar itu boleh hanya orang yang cukup beratus itu pakai maksimal kadar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Tadi itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam, itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah ya. Jadi semua rawatib itu kerjakan 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewa. Makanya di Ramadan kita
ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunat tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunat mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak itikaf di masjid, di sana di rumah kita akan beribadah. Kan hanya malam Lailatul Qadarnya turun di malam kadang-kadang tidak dapat. Kembali penting ikut berjamaah sholat Isya dan kerjakan Isya, kemudian ikut sholat Isya. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat satu malam penuh halanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang datang, kalau mau cari orang beriman, tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Kayak gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Ya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak. Apalagi kalau witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang pasti tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Nah, itu kebanyakan mendahulukan witirnya supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya. Ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur. Dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu. Dan Rasulullah bilang, tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir.
Sebenarnya kan dua sholat sunnah itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya,
suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamat itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih. 2 kali dikasih senang itu. 3 kali dikasih itu mulai lain-lain. 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran. Bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya apa namanya? Tangan di atas itu ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini. Tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal.
tapi dikontrol. Nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya dia seorang begitu, Pak. Kalau bantuan, Nabi ada bantuan. Itu juga jadi masalah. Otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan, memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kesian, belikan motor bekas, nah pakai mangoye, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi, ada lagi namanya. Itu, ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya, itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat, surahnya dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasar alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr liilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dalam surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai banyak sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali.
insya Allah dijauhkan dari hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Salah. Dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jadi dua, Pak. Yang pertama dosa, dan itu selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, dua kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur, ada juga mungkin yang main domino, bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid
itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah Isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah Isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah Isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah Isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak itikaf di sana, di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya, sekadar kita kan tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat Isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah Isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat satu penuh, itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hanta bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Nah, gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh memang orang beriman. Nah, ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu.
apalagi kalau kita witir. Oh, makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga di rumahnya kan, berarti jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh. Tapi yang kerjakan sesudah azan subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunat. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan di situ letak pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang. Mati dulu.
Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ketujuh. Nabi di langit ketujuh, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini, Pak. Orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya. Mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya, orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar.
Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu, Pak. Kalau bantuan Nabilah dibantu. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rasa-rasa begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan. Itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan. Belikan motor bekas, nak pakai mangoje, itu di basnas dipakai, uang basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang bakso belikan alat pertukaran, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya yang dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasr alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr liilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu tulangnya suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua alam nasrah rakaat pertama liilati Quraisyin rakaat kedua. Tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai banyak sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, ayat mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini.
baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jadi 2, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop. Kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh.
itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat Isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah Isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah Isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah Isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah Isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi istimewanya Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat Isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah Isya. Kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah. Itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hanta bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya. Sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Kayak gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh.
mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur, pasti tidak diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi, itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi, dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunnah itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kena dibilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat.
yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya nggak bisa. Jadi kalau mau bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter, itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Iya. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, lah kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang yang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini, Pak. Orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya. Mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin.
Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya. Orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya, supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya. Supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak, sehingga tidak memperhatikan. Ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin, Pak, ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting, ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat fitrah, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih. 2 kali dikasih senang itu. 3 kali dikasih itu mulai lain-lain. 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran. Bilang, oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya tangan dia di atas itu, ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini. Tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya yang begitu, Pak. Kalau bantuan, ambil ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan, memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nah pakai mangoje, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi, ada lagi namanya. Itu, ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki.
Itu kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya yang dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasr alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr liilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dalam surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu tulangnya suruh baca itu alam nasrah rakaat pertama alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua alam nasrah rakaat pertama liilati Quraisyin rakaat kedua tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai banyak sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, ayat mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jadi 2, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan,
kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, dua kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya,
rakaat sesudah Isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kan tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat Isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah Isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Kayak gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir
sholat witir sebelum tidur. Dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu. Dan Rasulullah bilang, tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan dua sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu.
kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, kan? Belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makannya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Karena begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima, terima kasih. Jadi begitu. Mestinya orang kaya, makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan, ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin, jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya, ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Tangan
dia di atas itu, ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya dia seorang begitu, Pak. Kalau bantuan ambil ada bantuan. Itu juga jadi masalah, otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan, memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kesian, belikan motor bekas, nak pakai mangoye, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas, karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini, karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu, alam nasr alam tara kaifa, supaya sehat. Alam nasra liilati Quraisyin, supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada orang yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dalam surah Al-Ikhlas 3 kali, supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasra, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu, tulangnya, suruh baca itu. Alam nasr rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasr rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah al-kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasra rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa gunanya itu?
Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah, bila mulai banyak sekali dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu dia dua, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur, ada juga mungkin yang main domino, bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal.
yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih yang 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung penilaiannya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah saya iktikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya. Kemudian ikut sholat subuh berjamaah insya Allah. Itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya.
Sampai yang tidak puasa pun datang. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Karena gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Ya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak. Apalagi kalau kita witir. Oh, makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, berarti jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidur orang yang sudah berwitir. Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu?
Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi, ke bawah. Sama kalau kita naik pesawat. Gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah. Itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter. Itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian. Itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7. Bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu.
Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan, ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat fitrah, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih. 2 kali dikasih senang itu. 3 kali dikasih itu mulai lain-lain. 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran. Bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Dia tangan dia di atas itu ya dulu dia hairun menjadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini. Tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi. Orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol. Nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu Pak. Kalau bantuan ambil ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nah pakai mangoje, itu di Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh
kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunat subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan raka'atani al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya, itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat, surah yang dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasr alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr diilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada orang yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yual kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai banyak sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat.
yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jadi dua, Pak. Yang pertama dosa, dan itu selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, dua kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur, ada juga mungkin yang main domino, bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita
jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan, istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kan tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Kayak gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Ya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak. Apalagi kalau kita witir. Oh, makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi.
Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan, satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan dua sholat sunnah itu yang istimewa Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajri. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajri itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan berarti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya,
Jangan tinggalkan sholat sunnah subuh kalau mau tenang. Iya. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, lah kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa mobil, punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Iya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat.
mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya, ini penting. Karena kalau ada orang berzakat fitrah, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. 1 kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Dia tangan dia di atas itu ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu, Pak. Kalau bantuan ambil ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nak pakai mangoje, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat, tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas, karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini, karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surah yang dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu, alam nasr alam tara kaifa, supaya sehat. Alam nasra diilati Quraisyin, supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali, supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu, tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yual kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya.
Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam Nasra, rakaat pertama baru Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua, Alam Tara Kaifah, Lilati Quraisyin, baru Qul Huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai baca sekali dibaca Ustaz, nah sedikit waktunya sudah mau azan orang, ayat mau ikamat. Kalau begitu sudah sholat subuh, ingat ini, baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala, dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu dia 2, Pak. Yang pertama dosa, dan itu selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun. Itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop. Kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama
dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang i'tikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu, Bu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya.
kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat satu malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hanta bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Karena gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh. Tapi yang kerjakan sesudah azan subuh, dia pakai raka'atanil fajr.
Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan rakaat fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan berarti sholat sunat. Makanya yang dimaksud rakaatanil fajr itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Rakaatanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Rakaatanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi, ke bawah. Sama kalau kita naik pesawat. Begitu. Dilihat rumah-rumah di bawah. Itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter. Itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian. Itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7. Bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang yang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya.
Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan, karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima, terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya, supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas, sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih. 2 kali dikasih senang itu. 3 kali dikasih itu mulai lain-lain. 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran. Bilang, oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Dia tangan dia di atas itu, ya dulu dia hairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu Pak. Kalau bantuan ambil ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nah pakai mangojek, itu di Basnas dipakai, uang Basnas.
Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang bakso belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi, ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya, itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat, surah yang dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasr alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr liilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya tasbihnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai banyak sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, ayat mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat.
kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jadi dua, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, dua kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang i'tikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan
percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah Isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah Isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat Isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah Isya. Kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah. Itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul. Ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Nah, gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam.
Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunat. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj
itu melihat ke bumi, ke bawah. Sama kalau kita naik pesawat. Gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah. Itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter. Itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian. Itu belum ke langit ketujuh. Nabi di langit ketujuh. Bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Iya. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, kan? Belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makannya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini, Pak. Orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya. Mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya. Orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin.
terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Tidak begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan, ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin, Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat fitrah, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. 1 kali dikasih berterima kasih. 2 kali dikasih senang itu. 3 kali dikasih itu mulai lain-lain. 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran. Bilang, oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Dia tangan dia di atas itu, ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini. Tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya dia seorang begitu, Pak. Kalau bantuan Nabi lah dibantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rasa-rasa begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nak pakai mangojek, itu di Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasar alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasra liilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada orang yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya.
Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama, surah Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat, tasbihnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahul azim astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai baca sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu dia dua, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan,
tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun. Itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar dia di warkop. Kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan. Mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis. Ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Tadi itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya.
Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunat tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunat mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kan tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya. Sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Kayak gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Ya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat ini saya wasiatkan.
satu sholat sunnah dari semua sholat sunnah yang ada. Jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan dua sholat sunnah itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunat. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, lah kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik.
Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makannya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak, kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima, terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya, supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas, sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin, jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu. Tapi jangan menunggu miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya, ini penting. Karena kalau ada orang berzakat fitrah, tidak aku kasih. Itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya apa namanya, tangan dia di atas itu, ya dulu dia hairun menjadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif.
sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal, tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya dia seorang begitu, Pak. Kalau bantuan ambil ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak itu ya cuma dibantu lagi. Kan orang begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kesian, nak pakai mangoye, itu di basnas dipakai, uang basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi. Sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya, itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat sunnah subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat, surahnya dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasara alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasara diilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada orang yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dalam surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yual kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah, bila mulai banyak sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali,
baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jadi 2, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur, ada juga mungkin yang main domino, bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena
Karena sholat Isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah Isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Tadi itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah Isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih yang 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah Isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah Isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kan tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat Isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah Isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya. Sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Kayak gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Nah, makanya pejuang subuh itu luar biasa.
Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir, itu dipastikan. Makanya satu sholat sunnah, ini saya wasiatkan, satu sholat sunnah dari semua sholat sunnah yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunnah itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan berarti sholat sunat. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat.
untuk pahalanya nggak bisa. Jadi kalau mau bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu, dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya, bahkan perahu yang besar sampai 200 meter, itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ketujuh. Nabi di langit ketujuh, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia beku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini, Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk
menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya, supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya. Supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas. Sehingga tidak memperhatikan. Ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat. Bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih. Karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat fitur, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih. 2 kali dikasih senang itu. 3 kali dikasih itu mulai lain-lain. 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran. Bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Dia tangan dia di atas itu, ya dulu dia khairum min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini. Tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi. Orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol. Nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu Pak. Kalau bantuan Nabi ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan. Memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nah pakai mangoje, itu di Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena Mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi, ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya Pak.
Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surah yang dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasra alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasra liilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu batu. Alam nasrah rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai banyak sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu dia 2, Pak. Yang pertama dosa, dan itu selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau
ada timbangan. Kalau kita mau ke berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu, Bu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang
mau ambil 8 kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumahnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kan tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hanta bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Kayak gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Ya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga di rumahnya kan, berarti jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama witirnya supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Dan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin
dan di alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu. Dan Rasulullah bilang, tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan dua sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh, rakaatanil wa maqiha. Dua hadis itu juga mengatakan rakaatani qablal fajar. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar, karena dia pakai rakaatani qablal fajar, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai rakaatanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan rakaatanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan berarti sholat sunat. Makanya yang dimaksud rakaatanil fajr itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Rakaatanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Rakaatanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan
ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa itu? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan, yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima, terima kasih. Ya begitu. Mestinya orang kaya, makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan, ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Dia tangan
dia di atas itu, ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu, Pak. Kalau bantuan Nabi lah dibantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan, memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nak pakai mangoye, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang bakso belikan alat tukang las, belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi, ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu, itu tadi sholat sunnah subuh yang terakhir, sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasar alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasra diilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada orang yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dalam surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yual kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat, tasbihnya malaikat Jibril, malaikat subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni minadh dhalimin. Apa gunanya itu?
Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai banyak sekali dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jadi 2, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur, ada juga mungkin yang main domino, bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal.
yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya. Kemudian ikut sholat subuh berjamaah insya Allah. Itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul.
Ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbir, ya Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Nah, gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Oh, makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunnah itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya nggak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu, dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya, bahkan perahu yang besar sampai 200 meter, itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamat itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu.
Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan keselipan. Orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya, orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya, makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan, ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin, Pak, ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting, ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat fitrah, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Dia tangan di atas itu ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu, Pak. Kalau bantuan, Nabi ada bantuan. Itu juga jadi masalah. Tak gimpe itu dia semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan, memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nah pakai mangoye, itu di Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas, karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh ini yang terakhir. Sholat sunnah subuh.
kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunat subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat sunat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasara alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasara diilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dalam surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama liilati Quraisyin rakaat kedua. Tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat, tasbihnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nabi bilang mulai banyak sekali dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan
1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jadi dua, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, dua kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu, Bu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita
Jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan, istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya. Kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah. Itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hanta bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran semua orang Islam akan berkumpul, ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Nah, gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Ya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahului tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur, pasti tidak diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi, itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi, dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Kalau witir kemudian tidur,
kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan dua sholat sunnah itu yang istimewa Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu kerdil sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang.
harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, Anda tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia beku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya, makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang,
tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya apa namanya, tangan dia di atas itu, ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu, Pak. Kalau bantuan, Nabi lah dibantuan. Itu juga jadi masalah. Tak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan, memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nak pakai mangoye, itu di Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas, karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini, karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu, alam nasr alam tara kaifa, supaya sehat. Alam nasr liilati Quraisyin, supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada orang yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yual kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil 3-3-nya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali.
itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat, tasbihnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah, bila mulai banyak sekali dibaca Ustaz, nah sedikit di waktunya sudah mau azan orang, ayat mau ikamat. Kalau begitu sudah sholat subuh, ingat ini, baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu dia 2, Pak. Yang pertama dosa, dan itu selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop. Kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh.
Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Saat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunat tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunat mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kan tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah insya Allah. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh.
Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul. Ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Karena gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur, pasti tidak diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi, itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi, dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya. Ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunnah itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu. Dia juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum azan. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh. Tapi yang kerjakan sesudah azan subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat.
Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan Nabi bilang, raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi, ke bawah. Sama kalau kita naik pesawat. Gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah. Itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter. Itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian. Itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7. Bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, Anda tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Ya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makannya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Oh,
Makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak, di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan ke sana. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya, orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan, karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak, kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Terima kasih. Iya kan begitu. Mestinya orang kaya, makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Dia tangan di atas itu ya dulu dia khairum min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya dia seorang begitu Pak. Kalau bantuan ambil ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nah pakai mangoje, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las.
Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi diberikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mentor itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi, ada lagi namanya. Itu, ya. Nah, tapi saya kasih tahu, itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya, itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya yang dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasr alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr liilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua alam nasrah rakaat pertama liilati Quraisyin rakaat kedua. Tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat tasbihnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai baca sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak
atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu dia dua, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Ada timbangan. Kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang i'tikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan. Sholat sunnah 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar.
Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan, istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah, ya. Jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya. Kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah. Itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul, ya. Sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Nah, gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Ya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatir kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang
sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan dua sholat sunnah itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajri. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajri itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7
Bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, lah kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa mobil, punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur matanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamat itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini, Pak. Orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya. Mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya. Orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang
selalu melihat ke atas. Sehingga tidak memperhatikan, ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin, Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya, ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya tangan di atas itu ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu, Pak. Kalau bantuan ambil ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nak pakai mangoje, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada dibagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasr alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr diilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada orang yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama liilah di Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai.
Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yual kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam Nasra rakaat pertama baru Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua Alam Tara Kaifah Lilati Quraisyin baru Qul Huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat, tasbihnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah, bila mulai banyak sekali dibaca Ustaz, nah sedikit waktunya sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jian dua, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah.
Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop. Kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Tadi itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya, itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung. Fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan, percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu, Bu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah.
Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya. Kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah. Itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul. Ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Nah, gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Nah, ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Oh, makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur, pasti tidak diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi, itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi, dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum azan. Karena
dia pakai rakaatani qablal fajar, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh. Tapi yang kerjakan sesudah azan subuh, dia pakai rakaatanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan rakaatanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunat. Makanya yang dimaksud rakaatanil fajr itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang. Mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, lah kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia beku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung itu jawab motor. Mesti
Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makannya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamat itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak, bebaskan aku dari... Jangan terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya, makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan, ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Dia tangan di atas itu ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu.
Tapi ada juga kekurangannya dia seorang begitu Pak. Kalau bantuan Nabi lagi bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu dia semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nak pakai mangojek, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi diberikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi, ada lagi namanya. Itu, ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya, itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surah yang dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasr alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr liilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada orang yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai banyak sekali dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi.
dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu dia dua, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, dua kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop, kan gitu. Ada yang tidur, ada juga mungkin yang main domino, bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang i'tikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat
4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah Isya, itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih yang 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung. Fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan, percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah Isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah Isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat Isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah Isya. Kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah. Itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya, itu kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul. Ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Nah, gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Nah, ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Nah, dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Oh, makanya
Sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, berarti jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh. Atanil fajri khairum minad dunya. 2 hadis itu juga mengatakan rakaatani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena atani qablal fajr berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai rakaatanil fajr. Nah, ada di subuh itu mengatakan rakaatanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud rakaatanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Rakaatanil fajr khairum minha. Itu lebih besar isinya. Apa maknanya itu? Ini itu rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dalahnya gampang, mati dulu. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling periksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan
sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi, ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu, dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ketujuh. Nabi di langit ketujuh, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, kasih banyak harta, Anda tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan di harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, kaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil, selingkuh suaminya, atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab, motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor, yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Menjaga. Tidak mungkin. Nah memang ada haknya orang di situ. Punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini, Pak. Orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya. Mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya. Orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak, kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima, terima kasih. Tidak begitu. Mestinya orang kaya, makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul-betul dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu.
Tapi jangan jadi orang miskin, Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat fitrah, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. 1 kali dikasih berterima kasih. 2 kali dikasih senang itu. 3 kali dikasih itu mulai lain-lain. 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran. Bilang, oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya, tangan di atas itu, ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini. Tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi. Orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol. Nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya dia seorang begitu, Pak. Kalau bantuan ambil ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nak pakai mangoje, itu di Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasr alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr diilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa itu tidak kena penyakit tulang. Yang bunyi suruh baca itu, insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua alam nasrah rakaat pertama liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan.
Kemudian yang ketiga, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama surah Al-Ikhlas 3 kali, rakaat kedua maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam Nasra rakaat pertama baru Al-Kafirun. Nanti rakaat kedua Alam Tara Kaifah Lilati Quraisyin baru Qul Huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallah. Kalau dia bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Ilmu hitam atau apa itu penting waktunya. Sudah mau azan orang, mau iqamah. Kalau begitu sudah sholat subuh, ingat ini, baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, ayat kursi 1 illahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholatnya selain menghapuskan dosa-dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain, apalagi ini kita adakan sholat sunat tasbih. Setiap malam tidak melakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunat mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya. Kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah. Itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul. Ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Kayak gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Nah, ya.
Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Oh, makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunnah itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajri. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajri itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan berarti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat.
Dan ingat, bapak ini tidak bisa melihat pola sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya nggak bisa. Jadi kalau mau bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu, dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya, bahkan perahu yang besar sampai 200 meter, itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ketujuh. Nabi di langit ketujuh, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia beku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamat itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya,
Mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima, terima kasih. Ya begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya, supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya. Supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas, sehingga tidak memperhatikan. Ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin, Pak, ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting, ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih. 2 kali dikasih senang itu. 3 kali dikasih itu mulai lain-lain. 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran. Bilang, oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya tangan dia di atas itu, ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu, Pak. Kalau bantuan ambil ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nah pakai mangoje, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang batu belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi, ada lagi namanya. Itu, ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajri khairun minad dunya wa ma fiha?
bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surah yang dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasr alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr liilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua alam nasrah rakaat pertama liilati Quraisyin rakaat kedua. Tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yual kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil 3-3-nya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat, tasbihnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai baca sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu dia 2, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa
kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, dua kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau salam kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun. Itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar dia di warkop. Kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan.
rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap. Kita kan tidak dapat. Makanya. Tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya. Kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah. Itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini. Kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya, itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul. Ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Nah, gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Nah, ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Nah, dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan
dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan, satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan dua sholat sunnah itu yang istimewa Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi ke bawah, sama kalau kita naik pesawat, gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah, itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian, itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7, bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang
mau tenang, nak kasih banyak harta, Anda tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makanya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan, karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih.
2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya apa namanya, tangan dia di atas itu ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu, Pak. Kalau bantuan, Nabi lah ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan, memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nah pakai mangoje, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat, tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang bakso belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas, karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir, sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini, karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu, alam nasr alam tara kaifa, supaya sehat. Alam nasra liilati Quraisyin, supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali, supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasra, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu, tulangnya, suruh baca itu. Alam nasra rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasra rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil 3-3-nya ya. Alam nasra rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah
bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah, bila mulai baca sekali itu dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat. Kalau ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu jadi 2, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, 2 kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop. Kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh.
Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya, itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung. Fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan, percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam, Pak. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kan tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena
Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat satu malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. Ya, itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul. Ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Ya. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Kayak gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Ya. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Ya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak. Apalagi kalau kita witir. Oh, makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga. Di rumahnya kan, itu jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam satu malam. Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin. Tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya. Supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunat itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunat sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum asar subuh. Tapi yang kerjakan sesudah asar subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi
Bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan rakaat fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunat. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunat. Makanya yang dimaksud rakaatanil fajr itu adalah sholat sunat subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Rakaatanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Rakaatanil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholatnya. Yang paling pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj itu melihat ke bumi, ke bawah. Sama kalau kita naik pesawat. Gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah. Itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter. Itu keren sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian. Itu belum ke langit ke-7. Nabi di langit ke-7. Bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, lah kasih banyak harta, anak tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Oh, langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya, itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya.
Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makannya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewas-wasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamatnya itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin. Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima terima kasih. Ya kan begitu. Mestinya orang kaya. Makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan, ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin Pak ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat fitrah, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih. 2 kali dikasih senang itu. 3 kali dikasih itu mulai lain-lain. 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran. Bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Ya tangan dia di atas itu ya dulu dia hairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini. Tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi. Orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol. Nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu Pak. Kalau bantuan Nabi ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, berikan motor bekas, nah pakai mangojek, itu di Basnas dipakai, uang Basnas.
Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang bakso belikan alat pertukaran, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi, ada lagi namanya. Itu ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya, itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat, surahnya yang dibaca ya, beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasr alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasr liilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada orang yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya. Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Yang biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Yang biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama, liilati Quraisyin rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, kuliah yul kafir rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali rakaat kedua, maka orang itu sama kalau dia bersedekah emas seperti bumi besarnya. Makanya ambil tiga-tiganya ya. Alam nasrah rakaat pertama baru al-kafirun. Nanti rakaat kedua alam tara kaifa liilati Quraisyin baru qul huwallahu 3 kali. Itu sudah dapat semua. Makanya itulah bacaan surah yang paling bagus. Kalau mau lanjut zikirnya malaikat Jibril. Para malaikat subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Astagfirullahaladzim 100 kali. Kemudian bisa ditambah ya hayyum ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Apa gunanya itu? Itu kalau ada orang kirim ilmu hitam atau apa, itu tidak akan sampai. Itu pelindung. Nah bila mulai banyak sekali dibaca Ustaz, nah sedikit dibantunya. Sudah mau azan orang, mau ikamat. Kalau begitu, sudah sholat subuh, ingat ini. Baca Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baru baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim 3 kali. Insyaallah dijauhkan dari bala hingga masuk waktu maghrib. Itu yang paling pendek. Kalau kita tidak hafal itu lebih parah lagi. Ta'ala dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap ibadah itu memiliki tingkat keistimewaan tersendiri. Sholat itu fungsinya selain menghapuskan dosa, dia juga menambah pahala sekaligus mengangkat derajat.
ibadah yang lain itu berbeda dengan sholat. Karena sholat sebenarnya begini, yang paling pokok dalam agama adalah ketika kebaikan itu lebih banyak atau lebih berat timbangannya dibanding dengan dosa, itu dipastikan orang itu selamat. Makanya disebut siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia selamat. Jadi sebenarnya biar 100 atau 1000 dosa, kalau kebaikan 1001 tetap selamat. Yang penting tinggi. Nah, dalam kehidupan ini kan itu dia dua, Pak. Yang pertama dosa, dan ini selalu berbarengan. Dosa kemudian pahala. Nah, kalau orang sholat itu sekaligus dosanya dihapuskan, kemudian pahalanya ditambah. Nah, kalau kita mau ada timbangan, kalau kita mau kasih berat yang sebelah kanan, dua kemungkinan. Kalau bukan yang sebelah kiri kita kurangi, yang kanan kita tambah. Kan gitu. Artinya kalau mau selamat, kuncinya kan itu. Nah, dalam agama itu ulama kita itu sudah membagi semua, dan itu sudah disampaikan. Makanya ada ibadah-ibadah nanti itu simpel kita lakukan, tapi itu memiliki nilai pahala yang sungguh luar biasa. Termasuklah malam Lailatul Qadar itu kan. Tapi sebenarnya kita ini mendapatkan semua Lailatul Qadar. Tidak ada orang yang mendapati Ramadan mulai dari 1 sampai terakhir tidak mendapati Lailatul Qadar. Semua akan dapat. Cuma bagaimana keadaan kita di saat Lailatul Qadar itu turun, itu jadi masalah. Ada orang turun Lailatul Qadar, dia di warkop. Kan gitu. Ada yang tidur. Ada juga mungkin yang main domino. Bahkan mungkin ada yang nonton. Jadi Lailatul Qadar itu sama dengan waktu sholat. Jadi kayak waktu sholat subuh. Jadi semua orang akan melewati waktu sholat subuh. Cuma ada yang pergi ke masjid sholat, ada yang nonton, ada yang tidur, ada banyak. Sama dengan Lailatul Qadar tadi. Jadi Lailatul Qadar itu yang jelasnya turun di dalam bulan Ramadan, mulai dari 1 sampai akhir pasti. Makanya orang yang mengejarnya cukup beribadah mulai 1 sampai akhir. Itu pasti dapat. Makanya ulama kita pakai standar minimalis, ada standar maksimal. Yang iktikaf itu standar maksimal. Kalau standar minimalis apa? Datang sholat isya berjamaah, kerjakan 4 rakaat sholat sunnah sesudah isya, kemudian datang sholat subuh berjamaah, usahakan kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Itu sudah dapat. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah di masjid itu setara dengan bangun setengah malam untuk beribadah di hadapan Allah. Sholat sunat 4 rakaat sesudah isya itu setara sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kata Nabi. Itu hadis sahih. Makanya sebenarnya kita tarawih 20 rakaat. Kalau tidak sholat sunnah isya itu belum bisa mengalahkan, Pak. Sholat tarawih 20 rakaat itu masih jauh lebih besar yang 4 rakaat ini kalau kita mau hitung fadilahnya yang rawatib ini. Makanya ada ulama di dalam tarekat itu mengatakan
percuma kau tarawih kalau kau tidak lakukan sholat sunnah 4 rakaat yang sesudah Isya. Karena yang 4 rakaat ini disebut Rasulullah itu setara dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti sebenarnya kalau kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kan gitu. Sebenarnya itu rahasia hadisnya. Kalau kita kaji lebih dalam. Itu kan kalau ulama-ulama tarekat itu melihat bahwa sebenarnya karena banyaknya orang tidak memperhatikan sholat sunnah ba'diyah Isya ini, itu kadangkala kita jadi begini, kalau Ramadan itu dahulukan istilahnya usahakan sholat kita ini tidak kurang, justru ditambah. Ya, jadi semua rawatib itu kerjakan. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 4 rakaat sesudah isya, kemudian ambil sholat tahajud yang mau ambil 8, kemudian ditambah witir 3 rakaat, bahkan bisa sholat sunnah mutlak, itu bisa. Ya, ambil duha 12 rakaat kalau tidak mampu cukup 8. Itu mestinya kalau di bulan Ramadan. Karena kenapa? Itu nilai sholat sunnah di Ramadan itu sama dengan sholat fardu. Jadi itu yang istimewanya. Makanya di Ramadan ini kita ambil aja itu setiap malam. Apalagi di sini kita adakan sholat sunnah tasbih setiap malam ganjil. Tapi kalau tidak malam ganjil, tidak datang ke masjid, di rumah kita lakukan. Kalau tidak bisa lakukan di rumah, cukup sholat sunnah mutlak di rumah. Ya, tambah sholatnya. Jadi kalau tidak i'tikaf di masjid, di sana di rumah kita usahakan beribadah. Jadi jangan hanya malam ganjilnya. Siapa tahu Lailatul Qadarnya turun di malam genap, kita kan tidak dapat. Makanya, tapi itu tadi kembali pada yang penting ikut berjamaah sholat Isya dan kerjakan 4 rakaat sesudah Isya, kemudian ikut sholat subuh berjamaah, insya Allah itu kita sudah dapat. Jadi itu yang paling gampang. Karena sholat subuh berjamaah itu sama dengan sholat 1 malam penuh. Itu nilai pahalanya. Makanya kalau Buya Hamka bilang begini, kalau mau cari orang beriman, datang sholat subuh. Kalau mau cari orang beriman. Tapi kalau mau cari orang Islam, pergi lebaran. ya itu tuh kata Buya Hamka. Jadi itu kalau lebaran, semua orang Islam akan berkumpul. Ya, sampai yang tidak puasa pun datang. Besar-besar lagi takbirnya, Allahu Akbar, padahal tidak pernah puasa. Nah gitu. Itu karena memang orang Islam. Tapi kalau sholat subuh itu memang orang beriman. Jadi tidak mudah itu sholat subuh. Tidak mudah. Makanya pejuang subuh itu luar biasa. Makanya orang yang sholat subuh itu sudah dijaga oleh Allah imannya. Dan itu tidak sembarang. Itu orang pilihan, Pak Bu. Apalagi kalau kita witir. Makanya sebenarnya yang sholat tasbih itu, Pak Imam, tidak apa-apa kalau di malam ganjil itu kita witir. Yang saya khawatirkan kalau tidak ikut sholat tasbih, dia tidak witir juga di rumahnya kan, berarti jadi masalah. Jadi mendahulukan witir kemudian sholat tasbih tidak masalah juga. Ya kan, yang penting tidak 2 kali berwitir dalam 1 malam.
Karena yang dilarang Rasulullah itu la witrani illa billail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Nah, kalau kita sudah sholat tarawih kemudian witir, sebenarnya bagusnya juga kalau kita witir supaya tidak diganggu jin. Karena orang yang sholat witir kemudian tidur pasti tidak diganggu jin, tidak akan mimpi buruk itu. Kalau orang sudah witir kemudian bermimpi itu pasti isyarat. Makanya ulama itu kebanyakan mendahulukan witirnya, supaya ketika dia bermimpi dia bisa tahu bahwa ini adalah isyarat. Kan isyarat mimpi itu banyak, Pak. Pelajari juga ini mimpi. Makanya ibu-ibu itu paling penting pelajari mimpi. Misalnya ibu-ibu itu kalau witir kemudian tidur dia bermimpi meminjamkan bajunya ke orang lain, oh itu tanda bahwa suamimu itu selingkuh. Dan itu sudah menikah itu. Iya, ada beberapa itu, Pak. Tapi sholat witir sebelum tidur, dan tidak akan dimasuki jin dari alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Makanya Allah janjikan itu, dan Rasulullah bilang tidak ada orang yang berwitir kecuali dia masuk dalam lingkaran kekasih Allah. Dan siapa yang meninggal kalau dia sudah berwitir itu pasti mati syahid. Itu dipastikan. Makanya satu sholat sunat, ini saya wasiatkan. Satu sholat sunat dari semua sholat sunat yang ada, jangan tinggalkan. Ini sholat witir. Sebenarnya kan 2 sholat sunnah itu yang istimewa, Pak. Yang pertama adalah sholat sunnah sebelum subuh. Raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 hadis itu juga mengatakan raka'atani qablal fajr. Makanya ada yang sholat itu sebelum asar. Karena dia pakai raka'atani qablal fajr, berarti sebelum fajar. Berarti sholat itu dikerjakan sebelum masuk fajar subuh. Nah, itu yang kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh. Tapi yang kerjakan sesudah azan subuh, dia pakai raka'atanil fajr. Nah, jadi bahkan ada di kitab misteri sholat subuh itu mengatakan raka'atanil fajr itu justru sholat subuh, bukan sholat sunnah. Tapi saya tidak sepakat. Karena kalau kita buka dalil, tidak ada dalil yang membicarakan secara spesifik itu sholat fardu. Yang dibicarakan pasti sholat sunnah. Makanya yang dimaksud raka'atanil fajr itu adalah sholat sunnah subuh. Dan apa kan Nabi bilang? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maknanya itu? Ini saya ingin sampaikan apa maknanya itu. Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi kan ketika Isra Mi'raj itu di langit yang paling tinggi. Dan disitulah dia diperlihatkan pahala sholat. Dan ingat, Bapak ini tidak bisa melihat pahala sholat. Yang bisa didapatkan di dunia adalah berkahnya sholat. Untuk pahalanya tidak bisa. Jadi kalau mau Bapak dapat pahalanya gampang, mati dulu. Tuh. Makanya orang yang di alam kubur itu yang paling pertama diperiksa itu adalah sholat. Pertama diperiksa itu sholat. Jadi kalau orang tidak sholat itu dipastikan pasti tersiksa, sengsara. Ya. Kenapa sholat ini ketika Nabi di Isra Mi'raj
itu melihat ke bumi, ke bawah. Sama kalau kita naik pesawat. Gitu. Dilihat rumah-rumah di bawah. Itu kayak begini besarnya. Bahkan perahu yang besar sampai 200 meter. Itu rendah sekali dilihat. Itu ketika kita di ketinggian. Itu belum ke langit ketujuh. Nabi di langit ketujuh. Bahkan di Sidratil Muntaha itu melihat ke bawah. Kemudian dia mengatakan raka'atanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Nilai sholat sunnah fajar ini itu jauh lebih dibanding dengan dunia seisinya. Kenapa, Pak? Kalau mau tenang dalam hidupnya, jangan tinggalkan sholat sunnah subuh. Kalau mau tenang. Karena harta itu tidak mendatangkan ketenangan. Tidak. Jadi kalau orang mau tenang, nak kasih banyak harta, Anda tidak akan tenang. Tidak. Seandainya harta yang membuat orang tenang, maka Allah tidak adil. Karena orang miskin tidak bisa tenang. Kan gitu. Jadi Allah itu adil meletakkan ketenangan kepada siapa saja. Karena bukan harta yang membuat orang tenang. Harta itu hanya kesenangan, bukan ketenangan. Tapi tidak semua juga orang dikasih harta itu senang. Ada yang susah. Makanya kalau berdoa minta diberikan mobil sama Allah, ya Allah berikan rezeki supaya bisa punya mobil. Kalau tidak dikasih mobil, itulah yang terbaik. Karena banyak orang, Pak, ketika dia naik motor, dia baku bonceng istrinya pergi berjamaah di masjid. Sekalinya ada mobilnya, suaminya selalu jalan, sehingga selingkuh. Ibu pilih mana? Punya mobil selingkuh suaminya atau naik motor tapi ke masjid? Langsung itu jawab motor. Mestinya dia jawab begini, naik mobil ke masjid. Jadi bapak-bapak tidak usah beli mobil, belikan mobil istrinya. Biar naik motor yang penting setia. Ya itu kuncinya. Kenapa? Karena sebenarnya harta ini bukan ketenangan. Iya. Dan justru banyak orang yang punya harta itu tidak bisa tidur makannya. Apalagi yang tidak bayar zakat. Selalu diberikan kewaswasan dalam hatinya. Oh, makanya orang tidak bayar zakat itu, Pak. Di dunia dia sengsara, di alam kubur dia tersiksa, di neraka dia disiksa. Iya. Jadi tidak ada selamat itu. Di dunia tidak tenang, kucing dilompahin, pencuri apa tuh? Apa itu? Tapi kalau orang bayar zakat, nah Allah yang menjaga. Tidak mungkin Allah merusak kalau dia yang punya. Kan begitu. Nah memang ada haknya orang di situ, punya kita, harta kita. Nah bukan milik kita semua. Ya, serahkan ke orang yang berhak menerima. Berikan kesenangan. Sebenarnya begini Pak, orang miskin itu untuk menyelamatkan orang kaya. Ya, mestinya orang kaya ini berterima kasih karena adanya orang miskin. Jadi bukan orang kaya yang menyelamatkan orang miskin, ya orang miskin yang dihadirkan untuk menyelamatkan orang kaya. Karena kalau tidak ada orang miskin, nah orang kaya tidak berzakat, pasti dia dibakar. Jadi itu mestinya orang kaya itu berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia diselamatkan karena adanya orang miskin. Karena orang miskin kalau tidak menerima zakat, tidak berdosa. Tapi kalau kita tidak bisa keluarkan zakat, kita akan berdosa. Jadi sebenarnya mestinya itu orang kaya berterima kasih sama orang miskin.
Terima kasih banyak kau sudah membebaskan aku dari api neraka. Jangan yang menerima, terima kasih. Jadi begitu. Mestinya orang kaya, makanya itu kenapa orang kaya itu diminta mengantarkan zakatnya supaya dia betul-betul merasakan bahwa oh ini orang betul begini keadaannya, supaya dia bisa mensyukuri keadaannya. Kan banyak orang tidak selalu melihat ke atas sehingga tidak memperhatikan, ternyata banyak rezekinya masih mau tambah terus. Kan begitu. Tapi jangan jadi orang miskin, Pak, ya. Jangan jadi orang miskin. Jadilah orang kaya. Orang kaya itu bisa berzakat, bisa membantu orang. Tapi jangan menunggu pujian dari orang miskin ketika kita kasih zakat. Mestinya kita yang berterima kasih karena kita diselamatkan dari api neraka. Itu penting, ya. Ini penting. Karena kalau ada orang berzakat terbang, tidak aku kasih. Tapi ada juga bahayanya itu orang miskin kalau selalu dikasih. Satu kali dikasih berterima kasih, 2 kali dikasih senang itu, 3 kali dikasih itu mulai lain-lain, 4 kali dikasih itu sudah mulai muncul pemikiran, bilang oh memang seharusnya selalu dapat. Jadi kan gitu. Makanya Nabi juga melarang orang itu selalu meminta. Dia tangan di atas itu ya dulu dia khairun min yadil sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi jangan selalu mau begini, tapi usahakan bersedekah. Ini penting. Karena itu bahaya, Pak. Makanya kalau di Basnas ini luar biasa gerakannya. Cuma mestinya di Basnas itu bikin zakat produktif. Zakat produktif. Sekalian kasih modal usaha untuk orang yang hebat. Istilahnya ini bisa mengelola ekonomi, orang miskin kasih modal. Tapi dikontrol, nanti dia menjual supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Mestinya begitu. Tapi ada juga kekurangannya biasa orang begitu, Pak. Kalau bantuan, Nabi lah ada bantuan. Itu juga jadi masalah otak gimpe itu ya semua. Dibantu lagi. Kan rata-rata begitu. Makanya saya juga anukan, memang perlu pembentukan karakter. Mestinya itu kalau ada orang tidak ada pekerjaannya, orang miskin kasihan, belikan motor bekas, nah pakai mangoye, itu dari Basnas dipakai, uang Basnas. Kemudian kalau misalnya ada orang ahli menjahit, belikan mesin jahit, kemudian dia menjahit supaya tidak setiap tahun dikasih zakat. Tapi dia bekerja kemudian mendapatkan. Kalau tukang bakso belikan alat pertukangan, tukang las belikan alat untuk las. Mestinya itu namanya zakat produktif. Jadi dibelikan bahan, kemudian dia tetap bekerja. Jadi jangan malas. Karena ada mento itu orang selalu menunggu dikasih. Itu kalau ada bagi-bagi, ada lagi namanya. Itu, ya. Nah, tapi saya kasih tahu. Itu tadi, sholat sunnah subuh yang terakhir. Sholat sunnah subuh. Kalau mau diberikan ketenangan dan dicukupkan dunianya, jangan tinggalkan. Itu rahasianya sholat sunnah subuh sebenarnya. Kenapa Nabi istilahkan rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bahwa apa yang kau kejar di dunia beserta seluruh isinya itu tidak ada nilainya kalau kau kerjakan ini. Karena semuanya itu kau sudah miliki. Itu di kuncinya, Pak. Sholat subuh itu mengandung kesehatan. Tapi ingat surahnya yang dibaca ya. Beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Alam nasar alam tara kaifa supaya sehat. Alam nasra diilati Quraisyin supaya orang tidak ada yang menjahati kita. Kalau ada ukuran yang buruk itu tidak akan sampai. Al-Kafirun dalam surah Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala seperti bersedekah emas seperti bumi besarnya. Jadi itu surahnya ya.
Jadi rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tara kaifa, itu tidak kena penyakit tulang. Ya biasa sakit-sakit lututnya bunyi-bunyi, suruh baca itu. Insyaallah tidak kena itu. Ya biasa kena sakit punggung itu tulangnya, suruh baca itu. Alam nasrah rakaat pertama, alam tara kaifa rakaat kedua. Insyaallah itu obat tulang. Yang kedua, alam nasrah rakaat pertama, liilah Quraisy rakaat kedua, tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, itu tidak akan sampai. Ini yang mestinya dikerjakan pejabat. Ya, yang berkenaan jabatan itu biasa diperebutkan. Kemudian yang ketiga, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, surah Al-Ikhlas 3 kali, rakaat kedua